sebetulnya sesuai dari informasi kakak korban yaitu Agus di RSUD Pamengpeuk, sebetulnya saat kejadian warga sekitar memang dilarang untuk masuk ke lokasi ini saat setiap dilakukan pemusnahan amunisi kedaluarsa. Namun seperti diketahui bahwa tadi sesuai hasil Kompas.com mewawancara dengan Agus kakak korban atas nama Rustiwan, bahwa mereka sebetulnya sudah 10 tahun bekerja atau membantu TNI AD dalam melakukan disposal amunisi yang sudah kadaluarsa ini, David Dita. Oke. Nah, Kang, boleh diceritakan juga apakah selama 10 tahun itu tidak ada terjadi kecelakaan serupa atau seperti apa, Kang? Atau baru ini pertama kali gitu? Baik Dita, sesuai dengan hasil wawancara dengan Agus tadi, yaitu kakak korban dari Rustiwan, sebetulnya adik kakak ini mereka itu 10 tahun bukan hanya di Garut saja, tapi kalau misalkan tadi di wawancara, misalkan pernah dibawa ke daerah Yogyakarta untuk melakukan disposal amunisi kedaluarsa ke wilayah Bogor. Dan sebetulnya di sini juga dalam bulan Mei ini sudah dilakukan 2 kali disposal amunisi kedaluarsa. Cuman yaitu pada tanggal 6 Mei kemarin dan baru terjadi pada tanggal 12 Mei. Kebetulan Agus sendiri saat terjadi tragedi 12 Mei dia tidak ikut dengan adiknya karena ada urusan keluarga. Namun naas adiknya menjadi salah satu korban. Jadi intinya kejadian seperti ini baru kali pertama terjadi saat dilakukan disposal di Desa Sagara Cibalong kawasan Gunung Sacang Garut ini. Tapi Bang Irwan, disampaikan tadi Agus dan adiknya sudah 10 tahun ya membantu pihak TNI melakukan disposal atau pemusnahan amunisi begitu. Bagaimana bisa mereka direkrut untuk membantu TNI? Apakah mungkin ada kriteria tertentu kah? Atau mungkin ada pelatihan tertentu kah? Seperti itu. Dan berapa orang yang mungkin dari informasi yang kita dapat dari Bang Irwan soal jumlah warga yang biasanya membantu TNI untuk memusnahkan amunisi? Baik David, kalau misalkan secara rinci tadi saya melakukan wawancara mendetil dengan Agus memang tidak terlalu rinci karena memang posisinya lagi prodi karena kedatangan beberapa pejabat saat di RSUD dan beliau juga sedang menunggu jenazah untuk dikembalikan ke rumah duka untuk dilakukan pulasan. Tapi tadi bisa disimpulkan bahwa Agus dan almarhum Ristawan I sebagai korban, mereka itu bisa dibilang sebagai ahli stok amunisi mortir. Nah, stok amunisi mortir tersebut apakah mereka dilakukan pelatihan atau tidak secara rinci saya belum bisa menjelaskan. Tapi dikutip dari tadi Agus bahwa saat melakukan atau ikut membantu TNI melakukan disposal amunisi kedaluarsa, mereka diberitahukan beberapa atau diberikan informasi beberapa tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur sesuai dengan arahan petugas TNI Angkatan Darat.